Selamat datang kembali di materi kecerdasan buatan dengan saya Budi Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas mengenai agen cerdas dan lingkungannya. Agen cerdas itu cukup penting dalam kecerdasan buatan karena kita perlu mendesain bagaimana agen itu dapat berinteraksi dengan lingkungannya dengan baik dan benar, atau bisa kita sebut dengan cerdas gitu terhadap lingkungannya. Karena itu merupakan salah satu komponen penting dalam kecerdasan buatan. Kalau kita lihat dari istilahnya, agen itu merupakan suatu objek yang dapat melihat lingkungan melalui sensor. Kuncinya di sini sensor, dan bertindak atau melakukan aksi dalam lingkungan tersebut melalui aktuator. Jadi sensor dan aktuator merupakan hal yang penting dalam membentuk suatu agen cerdas. Jadi tanpa itu si agen itu tidak dapat bertindak atau beraksi sesuai dengan kebutuhan yang didesainnya. Jadi salah satu contohnya adalah kalau kita sebagai agen manusia, itu bisa kita sebut sebagai agen manusia, kita memiliki sensor, yaitu berupa mata, telinga, dan organ-organ lain yang digunakan untuk melihat lingkungan atau merasakan lingkungan. Lalu sebagai aktuatornya kita menggunakan tangan, kaki, bisa juga mulut, dan bagian tubuh lainnya untuk melakukan aksi gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat dari sisi robotik, sensornya itu adalah bisa berbentuk kamera. Kita bisa melihat lingkungan menggunakan kamera, bisa infrared. Infrared ini bisa digunakan sebagai kamera juga, atau untuk mengukur jarak, atau sensor vision lainnya. Sensor vision lainnya itu bisa dari radio wave atau lainnya. Jadi banyak pilihan untuk sebagai sensornya, dan biasanya untuk aktuatornya itu sebatas, kalau misalkan di robotik itu setelah kita mengamati lingkungan, nanti akan digerakkan si robot itu menggunakan motor sebagai aktuator. Tujuan dari membuat sebuah agen yang bisa berinteraksi dengan lingkungannya adalah untuk mendesain agen yang bertindak sangat baik dengan lingkungannya, atau ya utamanya adalah kita ingin membuat sebuah agen yang cerdas terhadap lingkungannya. Jadi aksi-aksinya itu betul-betul sesuai dengan apa yang para pembuatnya atau desainernya itu inginkan. Kalau kita lihat dari struktur dari agen cerdas itu sendiri, ada 5 komponen penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama agennya sendiri. Itu hal yang paling penting. Lalu persepsinya itu seperti apa, ini berhubungan dengan bagaimana dia melihat lingkungannya. Lalu aksinya itu nanti seperti apa di desainnya. Lalu tujuan atau targetnya itu nanti si agen ini tujuannya atau fungsinya itu seperti apa. Dan yang penting lain yang terakhir adalah lingkungannya itu sendiri. Jadi 5 komponen ini perlu ada dalam sebuah struktur agen cerdas. Salah satu contohnya, kalau kita memiliki sebuah rumah cerdas, agennya itu tentu saja rumah itu sendiri. Dan persepsinya, misalkan saya ingin cerdasnya itu dia bisa mengatur temperatur suhu ruangan atau pencahayaan, atau misalkan memonitor keadaan rumah. Jadi persepsi yang dibutuhkannya itu adalah sinyal-sinyal atau informasi dari sensor suhu. Ini berhubungan dengan mengendalikan suhu. Lalu gerak, ini misalkan memonitor pencahayaan. Misalkan kalau misalkan tidak ada orang di dalam ruangan, maka pencahayaannya akan dimatikan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang masuk ke ruangan itu, pencahayaan otomatis akan menyala. Lalu waktu, ini juga bisa berhubungan dengan pencahayaan atau suhu. Jadi misalkan pada jam sekian temperaturnya itu di normalnya adalah berapa derajat. Kalau misalkan jam berapa derajat, dan juga pencahayaan. Misalkan kalau siang-siang, maka pencahayaan di luar tidak perlu ada. Tapi kalau misalkan sudah malam, maka pencahayaan di luar otomatis akan menyala. Lalu untuk suara, ini
uh, bisa juga untuk tambahan sebagai detektor posisi manusia, atau misalkan interaksi dengan manusianya itu menggunakan tepuk tangan atau bahasa atau suara dari manusia itu sendiri. Jadi bisa ditambahkan suara menggunakan mikrofon atau apapun itu. Lalu kamera ini bisa digunakan untuk memonitor ruangan, atau misalkan rumah itu ketika kita tinggalkan, apakah tiba-tiba ada yang masuk ke rumah itu sendiri, misalkan ada maling, seperti itu bisa. Lalu aksinya itu berhubungan dengan pemanas ruangan dinyalakan atau dimatikan atau diset pada temperatur tertentu, lampu nyala atau mati. Dan kalau salah satu kalau misalkan untuk yang monitoring itu nanti kirim informasi kepada pemiliknya. Jadi misalkan tiba-tiba ada orang yang masuk ke rumah, itu nanti dikirimkan fotonya atau informasinya ke pemilik rumah. Lalu tujuannya misalkan adalah suhu ruangan agar tetap terjaga, pencahayaan dan efisiensi energi dan keamanan juga. Itu tujuannya. Lalu yang terakhir adalah lingkungannya, yaitu kondisi rumah itu sendiri dari waktu ke waktu. Contoh lainnya adalah misalkan untuk mobil cerdas, agennya itu adalah yang mengendalikan mobil, jadi pengendara mobilnya secara otomatis misalkan. Lalu persepsinya itu bisa menggunakan kamera sebagai untuk melihat jalan raya misalkan, atau keadaannya itu lagi cerah atau malam, ya cerah mendung, ya pencahayaannya itu cukup jelas atau tidak. Lalu GPS untuk menentukan koordinat dari mobil itu, speedometer untuk kecepatannya, dan sonar ini bisa digunakan untuk melihat lingkungan itu, mobil yang terdekat itu ada di mana, di depan, kanan, kiri, belakang, itu posisinya sejauh apa, itu bisa menggunakan sonar. Lalu aksinya adalah kalau misalkan ada hal, nanti setirnya akan dibagaimanakan. Misalkan kalau misalkan di depan itu ada halangan, maka kita harus belok, atau kalau di depan itu ada polisi tidur, maka nanti kita menggunakan rem supaya lebih lambat, atau misalkan jalan kosong maka akan dipercepat. Jadi aksinya itu berupa mengendalikan setir, percepatan, atau rem. Lalu tujuannya agar aman dan cepat. Lalu yang terakhir lingkungannya itu berupa jalanan. Tentu saja jalan adalah hal yang utama, karena dalam mengendarai mobil, si mobil cerdas ini perlu sangat cerdas dalam mengamati jalan itu sendiri. Lalu lampu lalu lintas, jangan sampai kita menerobos lampu lalu lintas. Jadi mobil itu akan tahu kapan waktunya berhenti dan kapan waktunya boleh jalan. Dan kendaraan lain tentu saja supaya aman, kita harus tetap menjaga jarak dengan kendaraan lain. Juga pejalan kaki, jangan sampai jangan sampai ini adalah hal yang diabaikan, karena pejalan kaki itu cukup membuat sistem itu agak rumit. Jadi ini perlu dilibatkan juga. Kalau kita lihat dari jumlahnya, agen cerdas itu terbagi menjadi dua, yaitu agen tunggal yang hanya satu buah individu atau objek dari si agennya itu sendiri yang akan bergerak melihat lingkungan. Salah satu contohnya ini robot atau bot, itu robot di dunia digital. Lalu drones juga bisa satu, mobil tentunya, atau digital object lainnya seperti untuk di game atau di game atau di digital. Jadi ini mirip dengan bot sebetulnya. Lalu yang kedua itu agennya banyak. Ini salah satu contohnya itu adalah untuk melihat keadaan traffic atau jalanan, kondisi jalan. Ini dengan menggunakan Google Map atau Waze. Agennya adalah semua pemilik mobile phone yang menggunakan Google Maps ini atau Waze ini, yang men-share posisinya seperti apa, atau men-share keadaan jalan itu seperti apa. Itu kita itu sebetulnya menjadi agen
agen dari Google Map dan Waze itu sendiri. Jadi banyak agennya. Lalu satelit, kalau kita ingin menentukan posisi kita berada di mana, tentu saja kita kalau misalkan menggunakan GPS, kita perlu menembakkan atau mendapatkan informasi dari satelit yang terdekat pada saat itu. Jadi setidaknya ada 3 satelit yang dibutuhkan untuk menentukan koordinat yang akurat. Jadi agennya adalah satelitnya. Lalu drones ini juga bisa digunakan sebagai banyak agen untuk melihat lingkungannya. Jadi drones-nya itu akan saling berkomunikasi satu sama lain untuk memberikan informasi pada daerah pengamatan lingkungannya masing-masing. Jadi untuk yang bagian banyak agen, sebetulnya robot, bot, atau drones, atau mobil itu masih bisa termasuk juga ke bagian yang banyak agen. Jadi ini dua hal ini sebetulnya bisa bersifat overlap. Jadi tergantung kondisi yang kita butuhkan. Untuk ilustrasi agen dan lingkungannya, secara sederhananya adalah gambarnya seperti ini. Jadi kita memiliki sebuah lingkungan yang diamati, misalkan ini. Lalu agen akan mengamati lingkungan ini menggunakan sensor. Jadi lingkungan pada saat ini itu keadaannya seperti apa menggunakan sensor. Lalu setelah diamati, nanti diproses, lalu nanti si agen ini akan bertindak seperti apa terhadap lingkungannya. Jadi bagaimana agen itu bertindak? Yang pertama, dia akan menjelajahi lingkungannya seperti apa, lalu di setiap keadaan dia akan mendeteksi keadaan saat itu atau posisi itu seperti apa, lalu diidentifikasi untuk mengambil keputusan kira-kira aksi apa yang kita butuhkan, dan akhirnya kita melakukan aksi apa gitu. Dan nanti ini kembali lagi setelah aksi, nanti menjelajah lagi, mendeteksi lagi, identifikasi lagi, dan seterusnya. Ini loop yang akan terus bergerak seperti itu. Salah satu contoh agen cerdas dalam kesehatan adalah gambar ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan kita punya sebuah agen cerdas yang akan merekomendasikan diagnosa kepada dokter. Jadi ini hubungannya dengan investigasi mesin terhadap suatu pasien. Nanti pasien itu akan dilihat informasi vitalnya, misalkan detak jantungnya, paru-parunya misalkan seperti apa. Oh, ternyata ada suatu kondisi yang perlu dipertimbangkan di daerah paru-parunya. Lalu bisa juga otaknya, misalkan otaknya ada hal apa gitu. Nanti dia akan didiagnosa oleh agennya, lalu diagnosanya seperti apa, dan akan diberikan rekomendasinya kepada dokter. Dokter tidak serta-merta tentunya tidak serta-merta mengambil keputusan sesuai dengan diagnosa dari mesin, tapi nanti akan diproses lagi sehingga akhirnya nanti dokter akan memberikan treatment seperti apa kepada pasiennya, dan itu akan berulang kembali. Untuk kalau dilihat dari sisi game, agen cerdasnya itu, jadi misalkan kita bermain, salah satu contohnya yang sederhana itu kita bermain catur dengan komputer. Jadi kita sebagai pemain itu adalah lingkungannya yang akan dieksplor oleh agen game ini. Jadi setiap gerakan itu akan diamati oleh agennya, lalu dicari kemungkinan yang paling tinggi untuk bisa mengalahkan kita, sehingga nanti agen akan melakukan gerakan agar dia bisa memenangkan pertandingan melawan kita atau sebagai pemain. Lalu dalam robotika ini cukup sederhana. Jadi ini lingkungannya bisa apapun, biasanya lingkungan nyata, atau misalkan di dalam gedung dia tugasnya membersihkan setiap sudut ruangan gitu. Nanti yang bisa digunakan adalah
beberapa sensor. Ini contohnya untuk secara globalnya, robot itu bisa menggunakan kamera, mic sebagai informasi inputan, atau ya sensornya itu sendiri, atau sentuhan juga bisa, sehingga nanti agen robot itu akan memproses informasi yang masuk ke dalam dirinya, lalu nanti aktuatornya itu adalah bisa dalam berbentuk pergerakan menggunakan motor atau suara. Misalkan apa ya, kalau suara itu berhubungan dengan robot yang dapat berinteraksi dengan manusia. Lalu kalau kita ini dalam web. Jadi agen cerdas dalam web itu lingkungannya adalah tentu saja World Wide Web. Jadi website itu sendiri dari seluruhnya. Lalu agen web ini akan melihat halaman web yang pernah dibuka oleh suatu user. Jadi ini nanti akan memberikan saran di search engine, misalkan seperti Google, itu yang disarankan itu seperti apa sesuai dengan aktivitas kita. Jadi karena sebetulnya search engine atau ya yang seperti ini itu dia selalu atau web browser itu dia selalu akan menyimpan informasi hal apa saja yang kita buka. Jadi hal apa saja yang kita buka itu akan dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dan juga untuk tentu saja monitoring. Kalau kita lihat dari tipe agen, terdapat beberapa karakter atau tipe dari agen cerdas itu sendiri. Yang pertama adalah tipe yang sederhana, yaitu simple reflex agen. Jadi keadaannya itu atau aksinya itu tidak bergantung terhadap waktu dan hanya menggunakan kondisi if, lalu aksinya seperti apa. Jadi misalkan ini ada sebuah lingkungan, lalu diamati menggunakan sensor, lalu setelah dilihat menggunakan sensor, diamati lingkungan itu seperti apa sih sekarang saat ini. Lalu nanti akibat dari itu kita punya sebuah sistem kondisi dan aksi, biasanya if, else, atau seperti apa itu. Nanti setelah itu kalau misalkan masuk ke kondisi tertentu, nanti ada aksinya, kondisi tertentu ada aksinya, dan akhirnya memberikan informasi ke efektor supaya melakukan aksi apa. Itu yang sederhana. Lalu yang kedua itu model based reflex agen. Jadi bukan hanya simple tapi ada modelnya, model based. Jadi maksudnya adalah model based ini, kalau yang sebelumnya dia dari waktu ke waktu itu akan seperti itu responnya, tapi di model based ini responnya akan bergantung terhadap waktu. Jadi aksinya itu ditentukan pada kondisi lingkungan saat itu seperti apa. Jadi masih sama. Yang pertama awalnya itu di lingkungannya seperti apa, diamati, lalu keadaan pada saat ini itu seperti apa, keadaannya, bagaimana dia berubah, dan aksinya seperti apa harusnya. Ininya masih kondisi if, else, lalu akibat dari perubahan lingkungan dari waktu ke waktu itu aksinya seperti apa akan diberikan ke efektor untuk menggerakkan atau memberikan aksi seperti. Yang ketiga adalah tipe goal based. Jadi kalau yang sebelumnya adalah hanya sebuah kondisi, kalau sekarang adalah tujuannya itu si agen ini seperti apa. Jadi tujuannya adalah untuk mencari solusi sesuai dengan target atau goalnya dari berbagai kemungkinan aksi. Jadi nanti akan dicoba beberapa aksi, nanti yang mungkinnya atau sesuai dengan goalnya itu yang mana. Jadi ini masih sama, lingkungan, disensing, keadaan saat ini seperti apa, lalu kalau saya melakukan aksi A seperti apa, aksi B seperti apa, aksi C seperti apa, apakah sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Nanti dipilih yang sesuai dengan tujuan kita, lalu nanti diberikan perintah ke efektor untuk melakukan aksi apa. Terus yang
keempat itu utility based agent. Jadi ini kalau yang sebelumnya itu adalah mencari solusi yang sesuai dengan tujuan, kalau ini mencari solusi yang sesuai, yang terbaik dari berbagai kemungkinan aksi. Jadi ininya masih sama, dari lingkungan ke sensor, lingkungannya itu berubah seperti apa, lalu apakah apa yang terjadi kalau saya melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Lalu ini utility-nya itu nanti kira-kira yang terbaiknya seperti apa kalau saya melakukan aksi apa itu. Kalau di sini statusnya seberapa bahagia saya kalau misalkan saya melakukan aksi ini, dan itu nanti akan menentukan aksi yang dilakukan dari agen ini. Lalu yang terakhir itu adalah learning agent. Ini hubungannya dengan pengalaman sebelumnya, jadi dia butuh belajar dulu seperti manusia dari waktu ke waktu. Jadi informasi awal itu menentukan evolusi dari agen itu sendiri untuk berperilaku. Jadi ini nanti yang banyak sekali digunakan karena ini berhubungan dengan mereplika kecerdasan dari manusia itu sendiri. Kalau yang sebelumnya itu masih manusia yang mendesain sistemnya, sedangkan kalau di sini biasanya si agennya itu sendiri yang akan berevolusi dari waktu ke waktu karena sesuai dengan tujuannya itu seperti apa dan sesuai dengan informasi yang diberikan pada dia itu seperti apa. Jadi kuncinya adalah evolusi seperti manusia. Itu. Lalu kalau misalkan kita lihat dari beberapa tipe lingkungannya, nanti ada beberapa hal, yaitu yang pertama, tipe lingkungan itu ada yang kita sebut dengan fully atau partial observable. Jadi lingkungan itu bisa kita amati seluruhnya atau hanya sebagian. Contohnya kalau misalkan kita bermain catur, tentu saja seluruhnya akan terlihat karena bidak-bidak dari caturnya itu sendiri kita bisa lihat sedang berada di posisi mana dari yang musuh itu dan yang kita juga. Jadi ini betul-betul penuh teramati. Tetapi lain halnya kalau kita bermain kartu, itu nanti ada yang beberapa yang kartu yang bisa terlihat dan ada beberapa kartu yang tidak bisa terlihat. Ini bersifat parsial jadinya atau sebagian. Lalu ada juga tipe yang disebut dengan deterministik atau stokastik. Jadi deterministik itu jadi lingkungannya itu dapat diprediksi. Kalau kita amati dari waktu ke waktu, oh ternyata perilakunya itu seperti itu. Jadi contohnya kalau di berbagai game itu ada yang musuhnya itu berperilaku hanya seperti A gitu atau B gitu. Jadi tidak mungkin menjadi berubah secara acak gitu. Tapi ada juga yang bergerak dengan cukup acak atau melihat kemungkinan yang ada. Ya, contohnya kalau di game Pac-Man ini pergerakan dari musuhnya itu sendiri terlihat seperti acak, padahal sebetulnya masih predictable. Tapi secara umum ini bisa dilihat cukup acak. Lalu untuk yang tipe ketiga ini lingkungannya itu bersifat discrete atau continuous. Kalau discrete ini derajat kebebasan untuk pergerakannya itu cukup terbatas. Contohnya permainan yang berhubungan dengan papan catur atau tic-tac-toe, ini pergerakannya itu cukup terbatas. Sedangkan kalau misalkan game yang open world atau misalkan robot berinteraksi dengan lingkungan, itu sifatnya itu continuous karena sangat bebas gitu. Jadi banyak sekali kemungkinan untuk bergerak atau melakukan aksi. Tipe yang keempat itu adalah benign dan adversarial. Jadi yang membedakan adalah apakah lingkungannya itu bersifat sifat lembut atau kasar gitu, bisa sebut lembut atau kasar. Itu maksudnya adalah kalau lembut itu berarti lingkungannya itu tidak menyerang ke kita, dia bergerak
tidak ada tujuan untuk mengalahkan kita. Tapi kalau misalkan untuk yang adversarial itu tujuannya untuk ya mengalahkan kita, sehingga lingkungannya itu akan bergerak untuk secara kasar gitu, karena untuk mengalahkan kita. Ini contohnya yang gampang itu ya games, kita mengalahkan musuh-musuhnya. Dan tentu saja kalau misalkan di catur itu lawan kita itu sebagai lingkungan yang adversarial. Untuk agen tentu saja perlu mendapatkan solusi agar dia bisa mendapatkan hal yang paling bagus atau dia bisa memenangkan sesuatu. Nah, ada dua buah cara agen untuk mendapatkan solusi, yaitu mencari solusi menggunakan metode pencarian atau search method. Ini berhubungan dengan graph atau trees. Ini nantinya misalkan kita punya beberapa kondisi kemungkinan pergerakan atau misalkan kemungkinan daerah, itu nanti diamati kira-kira yang paling optimum itu saya melakukan aksinya seperti apa, geraknya kemana, seperti itu. Jadi gambarannya itu nanti sederhananya dalam graf seperti ini. Lalu yang kedua ini yang cukup termasuk modern, itu dengan mendapat solusinya atau aksinya itu dengan belajar atau learning. Ini berhubungan dengan nantinya pencocokan data atau fitting, pengelompokan data atau clustering, dan klasifikasi data. Seperti yang pada sebelumnya sudah dibahas di dasar AI, yaitu bentuk yang mendapat guide atau yang tidak mendapat guide. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian, nanti akan kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.